Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari semua yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya? Saya pastikan kita semua dalam keadaan sehat ya, amin. Dan buat setiap kita sekalipun mungkin ada yang sakit ya, kita terus berharap sama Tuhan, kita pasti terima setiap kekuatan dan pengharapan dari Tuhan. Amin Bapak Ibu. Oke, kita akan mulai nih ibadah perdana kita tengah minggu GKKD Jakarta Utara di tahun 2021. Kita sudah 1 tahun tidak bertemu ya. Oke, baik Bapak Ibu, kita mau siapkan hati kita mau lebih antusias lagi, kita mau benar-benar believe sama Tuhan bahwa di tahun 2021 ini kita akan menerima setiap janjinya yang luar biasa. Kita akan terima otoritas yang besar daripada Tuhan. Kita akan terima prosperity, kita akan terima harvest daripada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Mari kita memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan. Dia sungguh baik. Mari kita bertepuk tangan. Bapak Ibu semua yang beribadah bersama anak, orang tua dan semua keluarga, kita sama-sama kita katakan dia sungguh baik. Yes God. Haleluya Tuhan. Engkau yang mati bagi setiap kami Tuhan. Dia mati bagiku, dia bangkit bagiku, dia Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan, dia Tuhan Allah kemenanganku. Katakan, Yesus, dia baik bagiku. Dia sungguh baik, dia sangat baik. Yesus, Yesus, dia baik bagiku. Yes, haleluya Tuhan. Engkau baik bagi setiap kami. Kami meninggikan Engkau. Yes Tuhan, Kau ada dalam setiap kami. Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku. Ya Tuhan Allah kekuatanku, Dia penuhi hidupku dengan kuasa kasih-Nya. Ya Tuhan kita Bapak Ibu, kita datang lebih lagi di hadapan Tuhan. Kita mendengar suara Tuhan. Kita mau terima setiap kekuatan dan pengharapan daripada Tuhan. Kita tahu bahwa di dalam Tuhan akan ada pengharapan yang penuh dengan harapan, yang tidak akan pernah hilang di dalam hidup setiap kita. Kita taruh setiap harapan kita dimulai dari awal tahun 2021 ini Bapak Ibu. Kita taruh di dalam Tuhan. Dan kita percaya terus di dalamnya bahwa tidak ada rancangan Tuhan yang gagal dalam setiap pengharapan kita.
Tidak ada rancangan kecelakaan Bapak Ibu, yang ada adalah rancangan damai sejahtera yang Tuhan sediakan bagi setiap kita. Amin Tuhan. Kita mau naikkan sembah kita sama Tuhan. My Lord, oh Jesus, haleluya. Kau Tuhan yang selalu ada. Mari kita naikkan. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku. Hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Oh, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Yes, haleluya. Kami memandangmu. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku. Hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, tapi kami mau terus percaya Tuhan. Yes, memandang Engkau, Kau tuntun langkahku. Oh, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Sekali lagi katakan, oh walau ku tak dapat melihat, yes my Lord, semua rencanamu Tuhan. Kami mau bawa hati kami Tuhan. Hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Oh, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku,
Kami mau terus melihat rancangan-Mu indah. Oh, kami mau terus memandang-Mu Tuhan, memandang wajah-Mu. Oh, Kau ada bagi kami, Tuhan menuntun kami selalu. Terima kasih Yesus. Yes God, kami mau terus percaya di dalam Engkau Tuhan, bahwa ada rancangan yang terbaik yang Engkau sediakan bagi setiap kami Tuhan. Sekalipun kami tidak melihat, tapi ada iman kami yang terus percaya kepada Engkau Tuhan. Ada hati kami yang terus kami tujukan kepada Engkau, bahwa pengharapan kami Tuhan itu nyata di dalam Engkau. Terima kasih Yesus. Yes Lord. Haleluya Tuhan. Oh God, walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Oh, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Katakan namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Sekali lagi katakan, oh, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Yes, haleluya, kami siap Tuhan menerima suara Engkau, menerima pengharapan daripada Engkau Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom saudara terkasih, Bapak Ibu. Shalom juga buat anak-anak Youth. Sebelum kita dengar firman, tentunya kita berdoa lebih dulu. Mari saudara dan teman-teman saya ajak untuk ikut berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami sudah siap mendengar firman-Mu. Kami mau dengar-dengaran, kami mau diam, duduk setia Tuhan mendengar firman-Mu yang Kau curahkan melalui hamba-Mu Tuhan. Berkati juga hamba-Mu Tuhan, biarlah apa yang hamba-Mu sampaikan hanyalah kemuliaan Tuhan. Hanyalah firman Tuhan, hanyalah hikmat-Nya Tuhan, sehingga apa yang hamba-Mu sampaikan menjadi kekuatan, menjadi hikmat, menjadi pengertian bagi setiap anak-anak-Mu Bapa yang ada di seluruh bumi ini Tuhan. Tuhan, berkati juga ibadah kami dari awal hingga akhir. Biarlah Engkau yang berkuasa atas setiap kami. Biarlah Engkau yang terus memberikan kami damai sejahtera dan sukacita pada waktu mendengar firman-Mu Tuhan. Kami mau mulai Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Sekali lagi, shalom saudara terkasih, Bapak Ibu, dan anak-anak Youth, shalom buat anak-anak yang baru saja menikah. Shalom juga buat anak-anak yang mungkin masih berproses mencari pasangan hidup. Terus semangat. Terus andelin Tuhan supaya dapat pasangan hidup tahun ini. Yang shalom juga buat anak-anak muda yang sedang cari pekerjaan. Ya, saya berdoa buat kalian anak-anak muda yang berjuang cari pekerjaan. Kalian dapat pekerjaan, kalian dapat gaji yang maksimal. Amin, dalam nama Tuhan Yesus.
Teman-teman, kita mau dengar firman Tuhan yang pastinya ini luar biasa sekali. Kita mau dengar bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup kita. Ya, bagaimana cara Tuhan ikut berperkara dalam hidup kita. Kita tahu Tuhan pasti turut bekerja, tapi kita pun harus belajar untuk berjaga-jaga. Kita tahu tiada yang mustahil bagi Tuhan, tapi kita juga harus menyadari bahwa kita tidak boleh terus-terus menjadi anak kecil di hadapan Tuhan. Nah, sekarang kita mau dengar firman Tuhan. Kita mau langsung aja buka Markus 4 ayat 35 sampai 41. Oke, mungkin nongol di layar ya. Saudara ibu terkasih boleh sambil baca ya. Tapi saya bacakan juga biar lebih menggelegar. Ya, sadap. Ya, Markus 4 ayat 35 sampai 41 terjemahan baru. Bicara tentang angin ribut yang diredakan. Ayat 35. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus serta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Jadi lebih dari satu perahu ya. Ayat 37, lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ayat 39. Ia pun bangun lalu menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Ayat 40. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Ayat 41, mereka menjadi sangat takut dan berkata kepada orang lain, "Siapa gerangan orang ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya." Ya, luar biasa ya, cerita yang sangat menarik sekali ya, saudara ibu terkasih dan anak-anak muda. Di zaman kita kalau ngelihat orang pawang hujan, pasti luar biasa banget ya. Wih, hujan bisa dipindahin ya dari satu kota ke kota, wah luar biasa gitu. Terus juga kalau kita bahkan melihat hal-hal yang aneh aja kita bisa menilai, luar biasa ya itu bisa terjadi ya. Kita terheran-heran gitu. Nah, sedangkan pada zamannya Yesus ada di Indonesia, di Israel gitu bersama-sama murid, tentu itu sesuatu hal yang sangat benar-benar di luar nalar mereka sebagai warga Israel ya. Tentu mereka merasa ini bukan manusia pasti. Ini pasti bukan orang gitu. Tapi mereka juga nggak bisa bilang Yesus itu jin. Ya, atau binatang apalagi, tidak mungkin. Karena yang mereka lihat itu manusia yang punya kuasa, punya powerful, ya kan. Bahkan danau aja, taufan aja dihantam ya. Itu saya kalau jadi murid-muridnya Yesus pada waktu itu, mungkin saya terbayang waktu saya jadi pelaut gitu ya. Saya sering banget kok gitu ya, di tengah laut ada badai, ada topan. Wah, saking seringnya gitu ya. Jadi agak terbiasa. Tapi awal-awal saya juga tetap santai sih ya. Cuman bedanya saya santai sambil perut saya meriang ya, yang sebentar lagi memuntah gitu ya. Gara-gara perut mual gitu kalau kena ombak, belum lagi badai, wah. Tapi anehnya murid-murid pada takut yang lihat itu ya. Kalau saya sih nggak takut sih, cuman perut mual aja. Cuman mungkin karena murid-murid pakai kapal perahu, jadi udah pasti bakal terbarik kalau melihat taufan sebesar itu ya mungkin ya. Jadi mereka cukup khawatir, apalagi belum tentu mereka pada bisa berenang. Saya pelaut aja nggak bisa berenang. Wah, tapi kan saya masih merasa oke lah karena masih ada pelampung ya, masih ada pengaman. Tapi kan di perahu yang digunakan oleh Yesus dan murid-murid pasti nggak ada pelampung, nggak ada pengaman. Pasti khawatir juga gitu.
Tapi puji Tuhan ada Tuhan Yesus ya yang turut bekerja sehingga taufan dan badai pun reda. Ya, itu luar biasa ya, cerita yang sangat menarik ya. Yang paling menariknya adalah waktu itu Yesus tertidur ya. Yesus tertidur di perahu di tengah ombak. Bahkan air pun masuk ke perahu udah pasti ya. Cipratannya, airnya semua masuk semua di situ ya. Tapi Yesus slow down aja di situ ya. Ya iyalah, dia Tuhan ya. Sedangkan murid-muridnya udah pada gemeteran kakinya gitu ya. Nah, tapi Tuhan Yesus tidak terganggu di situ ya. Yang terganggu murid-murid. Nah, yang menarik di sini ketika murid-murid memanggil Yesus pada waktu tidur, Yesus langsung bangun dan berdiri. Itulah karakter Bapa ya. Ketika dipanggil sama anaknya, dia langsung terbangun dan berdiri. Itulah karakter Bapa ya. Di situ imannya ya. Waktu murid manggil Tuhan Yesus di situ, langsung terbangun dan Tuhan Yesus nggak bertele-tele, langsung dikepakkan tangannya, reda. Langsung dia Tuhan Yesus langsung bekerja. Begitulah karakter Tuhan ya teman-teman ya. Waktu kita meminta, mencari, mengetuk, Tuhan langsung turut bekerja. Bukan sebagai pembantu kamu, tapi Tuhan mengasihi kamu. Ya. Nah, ada beberapa poin ya teman-teman ya. Ada beberapa poin juga yang mau saya sampaikan sedikit. Poin pertama adalah Tuhan Yesus adalah sumber damai sejahtera. Ya, kita ambil poin ini dari firman Tuhan yang dari Markus 4 ayat 35 dan 4 sampai 41 ini ya. Dalam hidup jika kita ingin tenang dan tidak takut, maka kita harus terkoneksi sama Tuhan yang adalah sumber damai sejahtera. Bahkan Tuhan Yesus tidak terbangun sama sekali di tengah badai dan taufan. Ya, Tuhan Yesus tidak terbangun karena itu teman-teman. Ya, memang di Indonesia ini sedang ada beberapa bencana ya guys. Ya di Sulawesi ya, dan di tempat-tempat lainnya ya ada bencana dan gempa ya, yang mungkin membuat kita turut sedih gitu ya. Tapi teman-teman, yang membuat Tuhan bereaksi bukan itunya ya. Yang membuat Tuhan bereaksi ketika kita berdoa, meminta, berseru, ketika kita mengandalkan Tuhan. Jadi waktu ada gempa, ayo anak-anak Tuhan berdoa. Untuk apa? Supaya mereka yang kena bencana, Tuhan turut serta bekerja. Tuhan kirim bantuan berupa ekonomi, bahan pangan, transport dan lain-lain. Ya kan? Karena yang menggerakkan hati seseorang manusia itu cuma Tuhan, teman-teman. Jadi makanya kita banyak berdoa untuk saudara-saudara kita yang terkena gempa akhir-akhir ini gitu. Bahkan sempat ada kecelakaan pesawat ya. Kita juga turut sedih gitu ya. Banyak media yang terlalu mengambil momen gitu ya. Sehingga viral sekali cerita itu ya. Bahkan kita juga ditakuti oleh ramalan-ramalan dari saudara kita Mbak Yu ya, yang membuat saya sebenarnya cukup tergelitik ya gitu. Cuman ya saya percayalah yang paling didengar sama Tuhan adalah suara muridnya, suara anak-anaknya. Ya gak? Karena dari firman ini kita tahu bahwa Tuhan langsung bereaksi pada masalahnya gitu. Tuhan langsung meredakan, dia langsung menengking perkara yang ada di hidup kita. Ya gak? Sehingga kita apa? Sehingga kita tenang. Kalau hidup kita tenang, damai, maka waktu merenungkan firman Tuhan juga seru gitu. Tapi kalau kita banyak masalah, terus merenungkan firman Tuhan, terkadang terganggu juga gitu. Karena memang gak mudah merenungkan firman Tuhan pada waktu kita banyak masalah gitu. Tapi biar gimana pun ya kita harus renungin firman Tuhan ya, baik susah ataupun senang gitu. Cuman kan secara psikologis, ketenangan lebih baik ya dibanding bermasalah. Iya gak? Setuju gak ya? Harusnya begitu ya. Kita kalau kerja juga harus tenang, berdoa harus tenang, belajar harus tenang.
Bahkan membangun suatu hubungan juga harus tenang, damai. Cuma banyak masalahnya. Ya, bukan tenang yang ada ya. Yang ada malah pening ya. Gitu ya. Jadi di dalam ketenangan pasti tidak ada ketakutan. Ya nggak? Di dalam ketenangan pasti tidak ada ketakutan. Di dalam damai sejahtera pasti tidak ada ketakutan. Makanya ada firman Tuhan, berbahagialah orang yang mengasihi Tuhan, berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan, ya enggak? Itulah ini ya, itulah maunya Tuhan, supaya Dia saja yang jadi damai sejahtera bagi kita anak-anaknya. Oke, teman-teman. Poin kedua adalah yang membangunkan Tuhan adalah suara muridnya. Itu poin kedua. Memang sebelumnya saya udah ungkapin. Poin kedua adalah yang membangunkan Tuhan adalah suara muridnya. Atau lebih asik begini juga ya. Yang membangunkan Bapa pasti suara anaknya. Ya enggak? Bukan badai, bukan topan ya. Bukan kemiskinan, bukan kelaparan ya. Gitu. Memang buat manusia itu sesuatu hal yang cukup complicated. Cukup ribet lah memang gitu ya. Cukup sedih, cukup ironis. Tapi teman-teman, menurut ukuran firman, yang membangunkan Tuhan adalah suara murid-muridnya. Makanya kamu sebagai murid Tuhan harus bangga, karena suara kamu pasti didengar. Suara kamu pasti diproses sama Tuhan gitu. Ya. Nah, di tengah badai masalah COVID, cuaca buruk, bencana ya. Terus ramalan-ramalan gak jelas, ampun. Ya, dengan kondisi yang susah cari kerja juga di zaman-zaman COVID ini ya gitu. Tenang teman-teman, tenang. Tenang. Tuhan pasti dengar waktu kamu berdoa. Tuhan pasti dengar waktu kamu meminta. Tuhan pasti dengar waktu kamu mengetuk. Tuhan pasti memperhatikan kamu waktu kamu mencari. Jadi seruan kamu adalah keindahan buat Tuhan ya. Seruan kamu adalah suara termanis buat Tuhan ya. Doa kamu adalah suatu kerinduan buat Tuhan gitu. Tapi kalau kamu gak berdoa ya, makan tidur bahan sampai mati ya, gimana Tuhan mau mendengar kamu gitu ya. Nampaknya itu ini ya, menjadi ironis ya ketika kita sebagai anak Tuhan tapi gak berdoa. Oh men ya, mesti bertobat ya. Poin terakhir, poin ketiga ini agak panjang ya, karena agak bingung juga mempersingkatnya. Poin ketiga, Tuhan mau kita percaya bahwa Dia sanggup menghentikan badai di hidup kita. Poin ketiga adalah Tuhan mau kita percaya bahwa Tuhan sanggup menghentikan badai dalam hidup kita. Permasalahan yang terbesar bukan badai, benar-benar badai gitu. Lu gak punya duit di dompet aja, udah pasti itu permasalahan besar. Ya gak? Gajian masih tanggal 2 atau 3 awal bulan, tapi pertengahan bulan udah habis. Itu kan udah. Kalau badai itu paling lama 3 jam. Selama gue di laut ya, paling lama 3 jam. Ya enggak? Selama saya di laut, waktu jadi pelaut paling lama, itu juga, ya kita anggap aja 4 jam lah. Wah lama banget itu. Badai topan, badai laut gitu ya. Lama itu, 4 jam. Tapi saya belum pernah dengar sih. Paling badainya cuma angin-angin aja. Nah, tapi yang lebih lama daripada itu badai kehidupan. Ya enggak? Udah makan banyak-banyak, dokter bilang kurang gizi. Udah kerja keras, ya nggak? Tapi tabungan nggak pernah penuh, ya kan? Udah olahraga, mau diet, kena tipes, ya nggak? Banyak hal, perbuatan yang mau diusahakan supaya lebih baik, tapi malah bermasalah. Memang ironis ya, gitu. Nah makanya, tapi kan hidup terus berjalan ya,
hidup terus berjalan. Dan memang kalau itu baik ya terus juga harus berjalan gitu. Tapi yang lebih daripada itu adalah ketika kita mau terus percaya apapun yang terjadi ya, mau proses tidak sesuai rencana ataupun sesuai rencana ya, tetap percaya Tuhan, tetap andalin Tuhan. Fokus kita waktu hidup memang benar-benar hanya untuk Tuhan. Pahami keadaan juga untuk Tuhan. Ya, menikmati susah senang sedih juga untuk Tuhan. Ya nggak teman-teman? Tuhan mau kita percaya bahwa Tuhan sumber damai sejahtera kita. Jadi kita tidak perlu takut dalam hidup ini. Tuhan mau kita percaya bahwa Dia adalah Tuhan yang sanggup hentikan semua masalah dan badai dalam hidup kita. Saya percaya waktu kita berseru, Tuhanlah sumber damai. Waktu kita meminta, Tuhanlah solusi. Waktu Tuhan mungkin agak marah, saya percaya itulah kasih Tuhan. Waktu kita mau berdiam dan setia, saya percaya Tuhan tetap turut bekerja untuk memberkati kita. Oke teman-teman, itu aja yang mau saya bagikan. Semoga jadi berkat. Mari kita berdoa teman-teman. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami sudah selesai mendengar firman-Mu. Kami sangat diberkati Tuhan. Kami tahu Tuhan, terlalu banyak masalah, terlalu banyak perkara yang terjadi dalam hidup kami. Dalam kehidupan ini bahkan Tuhan. Di tengah permasalahan tahun-tahun ini, di tengah permasalahan bencana yang terjadi, kami mau tetap perkatakan firman Tuhan, kami mau tetap pegang janji Tuhan. Kami mau tetap berseru sama Tuhan, kami mau tetap berdoa, kami mau tetap mau diproses, dan kami mau tetap bertumbuh di dalam Tuhan, dan kami mau tetap iman kami teguh di dalam Tuhan. Dan kami percaya bahwa Tuhanlah sumber damai, Tuhanlah kekuatan, Tuhanlah jalan keluar. Kami juga berdoa Tuhan, buat saudara-saudara kami yang di Sulawesi Tuhan, buat saudara-saudara kami yang terkena bencana, Engkau pulihkan keluarga mereka Tuhan. Kau berikan mereka damai sejahtera, sukacita. Kau curahkan berkat Tuhan sehingga mereka memiliki kekuatan, sehingga mereka memiliki hikmat, sehingga mereka memiliki kebahagiaan yang daripada Tuhan, sehingga mereka kuat dalam menghadapi kehidupannya Tuhan, sebab Tuhan bersama mereka. Terima kasih Tuhan, kami sudah selesai mendengar firman-Mu. Teruslah lawat hati kami, lawat pikiran kami, sehingga kami selalu merasa bahwa Engkau-lah Tuhan dan Juru Selamat, bahwa Engkau-lah kekuatan kami, bahwa Engkau-lah yang selalu ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu. Terpujilah Engkau Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Shalom saudara terkasih, kawan-kawan youth. Setiap hari Kamis kita ada ibadah online tengah minggu jam 7.30 di channel YouTube GKKD Jakarta Utara ya teman-teman. Buat keluarga dan kawan-kawan youth yang di Jakarta Utara, ayo subscribe channelnya. Jangan lupa like dan share juga ya teman-teman, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui ibadah kita. Dan juga teman-teman, kita juga ada ibadah online di Facebook setiap hari Senin dan Rabu jam 8 malam. Jangan ketinggalan ya teman-teman, setiap hari Senin dan Rabu jam 8 malam live ya teman-teman, itu di Facebook GKKD Jakarta Utara. Jadi jangan lupa di follow ya Facebook kita ya teman-teman, supaya banyak di antara kita terberkati oleh doa online di Facebook. Oke, itu aja teman-teman buat pengumuman hari ini. Mari Bapak Ibu kita berdoa, ibadah kita selesai, kita mau doa tutup. Mari kita sikap doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami sudah selesai beribadah, kami sudah mendengar firman-Mu, kami sudah meraih segala hikmat-Mu Tuhan pada waktu ibadah ini Tuhan. Kami juga mau berdoa buat bangsa dan negara kami Tuhan. Kami mau perkatakan bangsa kami damai, bangsa kami sehat, bangsa kami diberkati. Dan kami percaya Tuhan, bangsa kami pun dilawat Tuhan, sehingga bangsa kami mengakui Engkau bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan kami terima Tuhan kemenangan daripada-Mu Tuhan. Terus Tuhan lawat setiap hati kami, terus lawat setiap pikiran kami Tuhan.
Sehingga kami mau berpegang teguh pada firman-Mu Tuhan. Kami mau terus perkatakan bahwa Engkaulah kemenangan, bahwa Engkau adalah janji hidup, bahwa Engkau adalah firman-Nya hidup dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sudah selesai berdoa. Mari teman-teman, kita boleh angkat kedua tangan kita dan arahkan wajah kita kepada Tuhan. Diberkatilah orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang-orang yang terus diproses Tuhan. Diberkatilah orang yang terus setia. Diberkatilah orang yang terus komitmen. Diberkatilah orang-orang yang terus menanti-nantikan kedatangan Tuhan. Dan biarlah wajah Tuhan menyinari engkau. Biarlah wajah Tuhan terus memberikan engkau kekuatan. Biarlah kasih Tuhan terus hidup dalam kehidupan engkau sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terpujilah engkau Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin.